siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku semuanya, kita hari ini bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, meskipun berjumpanya dalam jarak jauh. Meskipun begitu, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan hadir di acara sosialisasi new normal dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang insya Allah akan disampaikan oleh petugas dari pihak puskesmas. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, mohon untuk dipersiapkan alat tulis, alat tulis, kertas dan lain-lain. Itu nanti dipakai untuk merangkum materi yang akan disampaikan oleh pihak puskesmas. Kenapa kok dirangkum? Karena nanti di akhir acara akan ada beberapa pertanyaan, soal, sebagai bukti bahwa anak-anakku semuanya telah mengikuti kegiatan sosialisasi Google Meet. Maka dari itu, baik Bapak Ibu Dewan Guru, kakak-kakak pembina yang ada di SMP Islam Darunia, saya ucapkan terima kasih juga mengikuti kegiatan Google Meet ini. Kita bisa berjumpa dengan keadaan sehat walafiat juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Anak-anakku semuanya, mohon disiapkan. Sudah disiapkan apa belum ke alat tulisnya, kertasnya? Belum. Ampun. Untuk Mbak Sekar, kameranya mohon dinyalakan, kita tidak bisa melihat Mbak Sekar. Nah, bagus. Untuk Mbak Sila Dwi dan Ferdi, Abdul Muid, Cinta Kirana, Rinda, Fahri Cahyo, mohon untuk kameranya diaktifkan biar kita bisa melihat wajahnya, nggih. Ini masih sehat semua apa enggak? Nah, ini Mas Ferdi ini kayaknya baru bangun ini ya. Gimana? Pak, izin Pak. Nggih Pak, izin. Mohon untuk kamera Wahyu Aris tidak diaktifkan, nggih, karena ada suaranya yang masuk. Maaf, ini kamera Pak Pul ini terbalik, nggih. Karena rusak, belum bisa diperbaiki, jadi belum bisa memperbaiki kameranya terbalik. Yang penting gambarnya sudah terlihat, suaranya sudah jelas, nggih. Baik, anak-anakku semuanya, kalau sudah disiapkan alat tulisnya, mohon diperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Bu Lilik Mufidah ST, UPT Puskesmas Jetis, akan menyampaikan materi kegiatan, new normal menghadapi pandemi COVID-19. Harap Mas Ferdi dinyalakan mic-nya. Oh, nggih Mas. Mohon untuk suaranya dimatikan, tidak perlu ikut-ikut Mas Wahyu Aris. Dan Mas Ferdi mohon tidak membuat tata cara untuk daring. Satu, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor. Silakan berbicara langsung kepada pemateri atau pihak Dewan Guru. Jangan berbicara dengan temannya. Sekali lagi, yang ketahuan berbicara dengan temannya, ini semuanya saya rekam ya. Ini semua saya rekam, nanti sebagai bukti bahwa siapa saja yang ikut kegiatan daring sosialisasi new normal menghadapi pandemi COVID-19. Baik, untuk Ibu Lilik Mufidah ST, karena kita sudah lengkap anak-anak, mohon waktu dan tempat kami persilahkan. Pak, miki gak dinyalakan dulu, Pak.
Enggak, Bu. Itu buat masalahnya cuma Balik lagi. Aman. Iya. Ini kan sudah bisa ngomong ke sini Iya, ya? ini kita. Iya, sudah bisa sama. Sampai saya lewat sini, terus ini saya satu. Iya. Saya tak menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bertemu dengan adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Ini kelas 1, 2, 3 dari SMPI Darunia. Selamat bergabung dengan kami. Kami dari UPT Puskesmas Situs sudah diperkenalkan. Biasa SMP. Saya di UPT Puskesmas Situs ada di ruang pelayanan nomor 2, ada di bagian konseling sanitasi. Ini kita bawakan untuk adik-adik supaya bagaimana cara menghadapi new normal, di mana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya. Adik-adik sudah siap dengan materi hari ini? Sudah siap dengan alat tulis-tulis itu? Oke? Kenapa? Kita mulai ya. Nggih, pun mati. Masih ingat untuk di tahun 2020 kemarin awal-awal kita gencar-gencar sekali dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 ya. Nah ini virus yang berasal dari Cina, saya kira adik-adik juga sudah tahu semuanya, merupakan satu dari keluarga dengan virus penyebab SARS-CoV-2 tahun 2019 dengan gejala klinisnya demam, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Saya kira untuk ini adik-adik sudah tahulah apa itu gejala-gejalanya, karena memang sudah dengan adanya pandemi ini semuanya tidak ada tahu. Nanti yang paling penting bagaimana adik-adik di new normal ini nanti apa yang harus dilakukan terkait adik-adik sebagai pemuda yang mau menginjak ke remaja, sudah remaja lah, sudah SMP itu sudah masuk remaja, usia remaja. Oke, kita lanjut. Ini apa? Ini lewat aplikasi langsung. Ini boleh dibuka. Itu ayam. Enggak terdengar tadi. Terdengar, cuma PowerPoint-nya kalau lewat aplikasi itu. Ini loh saya enggak. Enggak, maksudnya enggak buka. Ini dulu maksudnya. Itu sakit, baru buka PowerPoint-nya. Udah. Langsung gini bisa? Bisa. Coba tolong. Sudah langsung ya? Dokter ya? Ya, ini sudah tanda. Oh, Ya, ini yang terulang. Nih, mau kata di rumah. Kenapa loh? Ini nggak bisa. Tuh, satu-satu nih. Iya, ini kan efek jadi makanya betul. Yang ini belajar ini. Nah, itu juga tangannya gitu. Kayaknya sih. Ya, kita mulai ya adik-adik, anak-anakku semuanya. Yang ini, yang dulu COVID-19, sekarang ada varian baru ya. Varian baru ini, mungkin adik-adik tidak terlalu lebih ke apa yang dimaksud dengan varian alpha, varian beta, varian delta itu tidak terlalu diketahui lebih banyak, tidak usah. Yang penting adik-adik tahu bahwa gejala umum saja.
gejala umum dari varian. Nanti kalau adik-adik di sini nanti tahu bahwa ini tanda-tanda ini di varian alfa begini, nanti ketakutan sendiri. Saya harapkan di sini adik-adik tidak usah takut ya. Tetapi di sini Bu Lilik mau menjelaskan sedikit saja bagaimana gejala-gejala umum ketika varian baru ini sudah ke dalam tubuh. Dari awal masuk ke dalam tubuh yang dinamakan dengan masa inkubasi, yaitu masa di mana suatu penyakit masuk ke dalam tubuh. Biasanya gejalanya umum, ya, hampir sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya, tetapi ini di varian baru lebih pada didominasi dengan batuk, demam, kelelahan, hilang rasa penciuman, sesak nafas, sulit berpikir jernih, pusing, mual, itu hampir sama. Jadi nanti yang bisa mendeteksi ini adalah dokter ya, atau dari pihak medis. Tetapi kalau adik-adik tahu bahwa di situ ada punya gejala seperti itu, tidak usah takut ya, segera saja berobat ke pelayanan terdekat, bisa ke bidan, bisa ke perawat. Kalau yang ada di lokasi desa, bisa segera ke lokasi yang ada di desa masing-masing. Karena di sudah kita dekat tiap desa. Kita lanjutkan ya. Yang paling penting adik-adik ketahui atau anak-anak semuanya ketahui bahwa di sini ada titik lengah ini yang paling perlu diketahui. Yang perlu diterapkan adik-adik adalah titik lengah. Kenapa penularan COVID-19 itu merajalela? Tanpa disadari, mau nggak mau dengan adanya titik lengah ini, yang apalagi di usia anak-anak remaja, ketika sudah abai, ini yang paling sering dilakukan. Ketika makan bersama, ya kan? Ketika sama ini yang paling sering. Oleh karena itu sekarang ini kita memang berusahakan jangan sampai kita untuk saling berpergian atau saling ini menyatu dalam suatu ruangan untuk makan bersama ya. Misalnya satu piring bersama-sama atau satu lembar dengan kertas minyak gitu. Beli nasi goreng, beli nasi uduk lah, beli apa itu makanan, kemudian dimakan bersama-sama. Nah, dengan titik lengahnya abai, walaupun dengan sudah cuci tangan, tidak kalau makan bersama-sama sekarang tidak boleh. Ya, di new normalnya sekarang seperti itu ya, adik-adik semuanya. Yang kedua, satu kendaraan bersama. Satu kendaraan bersama ini maksudnya berboncengan ya. Karena kan adik-adik tidak tahu ya, mungkin lawan kita, maksudnya teman kita dalam berboncengan tadi atau dalam satu mobil begitu, kita tidak tahu mereka sakit apa tidak, ya kan? Kemudian berkumpul bersama teman atau keluarga, boleh kalau berkumpul di dalam rumah, dalam keluarga, tetapi kalau yang ada orang lain, indikasi orang lain di dalam satu keluarga, adik-adik ingatkan dulu sebelum masuk ya, cuci tangan pakai sabun dulu, minimal tangan, kaki ya sudah bersihlah baru masuk ke dalam rumah. Sehingga adik-adik bisa pastikan di rumahnya disediakan sarana tempat cuci tangan, ada sabunnya. Jadi begitu ada teman yang ingin masuk ke rumah, sudah siap dengan kebersihannya. Bukan berarti tidak boleh menerima orang, boleh. Tapi untuk menjaga, itu namanya usaha untuk preventifnya ya, usaha menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, itu yang paling penting gitu ya adik-adik semuanya. Kemudian rapat bersama, mungkin sekarang tidak ada ya rapat bersama, semuanya pakai online ya. Atau kalau ada rapat OSIS, rapat itu kan biasanya pakai online ya. Saya kira ini masih bisa dihindari. Tidak tertutup kemungkinan kalau nanti sudah waktunya tatap muka,
di mana pandemi ini sudah mereda, kemudian ada tatap muka, tetap pada rapat bersama pun seandainya sudah diperbolehkan tatap muka harus tidak boleh abai atau lengah dengan tidak menghindari protokol kesehatan, dengan tidak mematuhi protokol kesehatan maksudnya, yaitu jaga jaraknya ya. Saat dalam antrian apapun ya, dalam antrian mungkin pada waktu antrian dalam situasi atau kasus apapun antri apa gitu, jadi perlu adanya protokol kesehatan, tetap harus jaga jarak maksudnya pada waktu antrian ini. Kemudian saat bekerja dalam tim, bekerja kalau di usia adik-adik seperti ini ya mungkin dalam bekerja kelompok ya, mungkin diberikan tugas oleh bapak ibu gurunya bekerja atau mengerjakan PR. Nah, ini biasanya tetek lengahnya di situ. Kemudian foto bersama, semuanya boleh dilakukan, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk foto bersama jarak itu tetap harus dilakukan. Pada waktu belanja, kalau sekarang ini masih halo, ada yang berbicara sendiri ya. Mohon perhatian untuk Muhammad Abdul Halim, mohon kamera mic-nya dimatikan ya. Baik anak-anak semuanya, mohon mic-nya dimatikan biar tidak mengganggu kegiatan pematerinya. Monggo Bu, dilanjutkan. Ya, oke. Pusat perbelanjaan juga begitu. Kalau ada ingin berbelanja mungkin bersama keluarga, bersama bapak, ibu, hanya di rumah. Nah, ini juga harus hati-hati, tetap protokol kesehatan. Kalau misalnya lebih baik kalau berbeli ya, kalau beli membawa uang yang tidak banyak. Apa namanya? Kembaliannya gitu ya, uang pas lah. Kalau bisa, diusahakan kalau bisa. Kalau jajan misalnya, jajan di sekolah atau jajan di luar lah. Oh iya, rumah teko Klagen, tapi tidak teko SD Klagen. Ini kembaliannya gitu ya. Teko Gresik betul kan dia. Jadi harus tetap selalu sedia hand sanitizer. Jadi uangnya bisa disetor. Paling Yudhistira itu loh paling. Tidak apa-apa, memang agak rumit. Ini new normal itu sesuatu yang dulunya tidak pernah kita rasakan, ya kan? Menjadi sekarang harus ada seperti itu. Jadi agak-agak apa ya? Jadi agak-agak merasa kita nggak nyaman, tetapi memang kita butuh seperti itu. Nggak nyamannya kita kenapa kok? Nggak kayak dulu ya, enak sembarang. Nah, sekarang ini memang kondisinya memang sudah seperti ini, Kecik dereng nyambung baik ini. Kalau kado juga tidak ditakut. Kaget ada teman-teman. Harus betul-betul ada prokesnya. Oke. Kemudian saat di dalam komunitas apa maksudnya di sini? Mungkin komunitas di adik-adik pada waktu pergaulan di luar, mungkin komunitas game, mungkin ya masuk ke situ. Ini dihindari karena kita tahu di lapangan kita secara ini sering survei ke lapangan ya. Di waktu di sekolah diadakan daring ya, ini banyak dimanfaatkan oleh anak-anak. Ini biasanya ke fasilitas gym ya, di situ bawahnya bergerombol tanpa mematuhi protokol kesehatan. Ini di sekolah sudah disediakan daring ya, adik-adik dipantau oleh bapak ibu atau dipantau sekali pembelajarannya oleh bapak ibu gurunya, tetapi adik di rumah setelah daring tidak menjaga prokesnya. Bagaimana ini kita bisa sama-sama untuk menurunkan kamera ya. kasus atau penyakit COVID-19 ini perlu diketahui itu. Kemudian saat di rumah ibadah ya, kantor aku ini jenengan Bu, jenengan apa lah? Email sekolah jenengan. Nggih, sak password ya apa jenengan? Semuanya harus di Jenengan? belum ya. Sing damel teng sekolah niku. Ini semuanya. Kenapa harus Kenapa? Niki penyambung wifi, cuman kanton untuk sementara niku mau antri. ketika Nomor mendesinfektan, HP mau. ya. Nama laptop nomor HP? Jadi
biasanya tempat ibadah adik-adik kalau mau sholat, bermasjid. Berarti ini ku medal itu sekedap biasanya nggih, beneran apa nggih? Caranya digulung supaya mudah untuk kita. Ya. Tempat untuk berkumpulnya orang. Siapa? Sekarang kita lanjut pada biasa di dalam rumah. Jadi kan sekarang posisinya sering berada di dalam rumah ya. Walaupun juga keluar rumah tetap ya, tidak harus pakai masker ya. Karena di luar sana kita tidak tahu apa sih fungsi dari masker yang kita pakai setiap hari itu. Yang pertama adalah menjaga diri adik-adik sendiri, menjaga dari kemungkinan orang lain dan menjaga orang lain dari kemungkinan adik-adik. Kemungkinan apa? Kemungkinan kalau memang adik-adik mungkin batuk pilek, ya. Kita kan tidak bisa memvonis sebenarnya saya pernah tidak, tapi apapun penyakitnya, misalnya kita batuk pilek, karena batuk itu kan mudah sekali menularkan ke orang lain. Jadi kalau ada dipakai masker, intinya bisa Tiap tahun kan kita melindungi diri ngundang sendiri Bu. dan melindungi orang lain. Itu Cuman ya. tahun ini Jadi kita tidak pakai boleh ini. terlalu pede. Sudah saya nggak bisa pakai masker. Biar orang itu pakai masker, ya. Adik-adik itu kalau begitu tidak pakai masker, jangan yakin kalau di dalam tubuh, ya, walaupun karena kadang-kadang deteksi setiap hari kan tidak ada deteksi, ya. Yang tahu merasakan tubuh meriang-riang berjalan betul kan cuma adik-adik sendiri. Akan terlihat atau tidak yang dalam tubuhnya. Nah, itu kalau berbicara berapa juta kuman, berapa juta virus yang keluar melalui ruang melalui mulut itu, ya. Jadi prakteknya selalu kalau keluar rumah juga berbicara dengan orang lain memakai masker, itu ya. Kemudian ini tadi sudah kita jelaskan bahwa ada PHBS di dalam rumah. Apa sih PHBS? Videonya gak betul. Sudah dijelaskan dulu. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting kita juga tadi ada perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah. Kita makan makanan gizi, olahraga teratur, istirahat dan cukup. Maksudnya di sini adik-adik perlu kombinasi supaya adik-adik dalam menciptakan bagaimana berperilaku hidup yang sehat di dalam rumah. Sebab Bapak salah Selalu menjaga makanan saya ini yang bingung. olahraga yang teratur. Masa lagi ngerekam aku ya. Jadi ketika adik sudah selesai daring, kalau misalnya daringnya jam 11 atau sampai jam 12 lah, kemudian manfaatkan waktu itu tapi nggak setelah muter. dari daring sholat dulu ya, sholat duhur, kemudian habis sholat duhur isoma ya, istirahat, makan dulu, habis itu maksimalkan untuk istirahat. Coba rebahkan tubuh, istirahat supaya semuanya rileks ya. Karena dengan adanya istirahat itu akan mempercepat metabolisme tubuh. Metabolisme itu sangat penting sekali untuk ini bisa melawan virus-virus yang ada di dalam tubuh ya. Jadi istirahat ini sangat penting. Tapi setelah daring biasanya kita tidak di sini ya, tidak di SDG Darunia kita, tapi saya menemukannya di sana. Banyak sekali yang daring tidak istirahat atau mungkin keluyuran ke sana kemari, ngangeng dan sebagainya. Tapi saya tidak menyebutkan di SMI, di SMP Darunia ya. Tapi alangkah baiknya kalau adik habis dari daring tugas-tugas
maksimalkan untuk istirahat. Ya, gunakan waktu yang baik dalam manfaatkan ilmu sebaik mungkin. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian di sini ada cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, ini termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Jika ada di rumah, nanti kalau di sekolah ada sendiri. Nah, kalau di rumah tadi sudah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tanyakan pada diri, tanyakan pada keluarga adik-adik sendiri, apakah di rumah sarana yang sudah betul dan ada, gitu ya, ada dan benar. Maksudnya ada dan benar, sudah disediakan sarana tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, diberikan juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. J, napa, Sabunnya Bu? ya, sabun di sini kalau bisa sabun yang cair ya, supaya Mboten, pangling gak pangling blas 5 tahun sampai sampean kok yo sementara pangling. tidak boleh ya, kalau bisa mungkin ini Oh, tidak 5 boleh. tahun sak Karena kantor. apa? Nggih, enten apa? Sabun kantor ini kan begitu sering terjamah oleh ini setelah So, diadakan pernah kita saged adakan mawon nggih cobi penelitian, jenengan nggih. kumannya ini bercampur Cobi jenengan ya, teng campur konter. dalam sabun. Nggih, nggih. Nggih, monggo monggo. Nggih. Ini Nggih. sebaiknya menggunakan Nggih, sabun monggo. cair. Nggih, Jadi monggo, sekali nggih. habis, Salam. bisa digunakan pola lain lagi Salam, tanpa monggo. kita harus merasa tidak aman ya. Kemudian terapkan etika batuk saat batuk atau bersin. Ini yang paling trade-off ya. Trennya di sini juga. Kenapa kita harus menerapkan etika batuk saat tanda batuk atau bersin? Bagaimana etikanya? Adik-adik punya kan ya? Kalau misalnya di dalam rumah, masaku saya terus menerus pakai masker kalau di dalam rumah. Kalau misalnya di dalam rumah tidak pakai masker ya, kalau di dalam rumah pakai masker itu bisa apa? Kalau bisa apa? Tidak di samping atau di masker. Kenapa di dalam Pun rumah matikan juga nih. harus pakai masker di saat Oh. batuk tidak? Nah, itu tadi ada punya anggota keluarga ya, punya ayah, ibu, adik-adik, saudara-saudara di dalam rumah. Harapannya dengan memakai masker, ketika adik-adik bersin atau batuk tidak menyebar ke ruangan ruangan. Nggih. Kita tidak Nggih. berapa juta rumah yang keluar. Ya, Manul. Tuku tak gak, Bapak Ibu? Kalau misalnya tidak pakai masker, harus tangan boleh sama saja. Manfaatkan dengan Kami mencina ya. harus terlatih dengan adanya nur. Sampai pengen sangu niku. Sudah harus terlatih Sama mungkin itu. keduanya ini. Sebenarnya kok bisa gampang pakai yang kawan dulu kan nggak boleh. Orang-orang berhubungan juga. Kalau di luar rumah, Tingkat masuk kali. Nggih, ini kurang 10 kali, Pak. Ngono napa? Nggih. bagaimana? Sing enten usir teh niku lho. Pak. Aceh. PE 20.000 kali ngono napa? Jadi 5 sehat, 4 sehat, 5 Ben asal 20 kali kula tumbas kali. Sing enten usir teh. Lho niki kali kula kali. Sampeyan pira, Pak? Itu kuningan kayak ini tuh. Ada modelnya jadi tuh. Saya ini gimana? Jadi
Kita tumbas 10 kali, 20 kali. Seperti bawahan ya, kayak stamina ya. Misalnya itu Ini lah Indonesia ganti bensin itu loh Mbak. Karena sama Eco ya. Iya Bapak bisa kan dijelaskan itu dulu SMP Mahathir. Udah SMP Mahathir. Itu bukan. Tapi karena ya tapi caranya alhamdulillah kemudian 50 ya Surabaya begitu. Kalau itu kan mudah, masih wajar. Boleh terus terang bolehnya ya. Yo, Pindah ya. main tinggal ini mah ngomong Pembentukan vitamin D-nya. Vitamin D-nya juga bagus. Konsumsi makanan misalnya vitamin D tadi. Nanti pembahasan selanjutnya nanti kita jelaskan di chat saja. Kemudian makan makanan yang dimasak sempurna. Kalau jalan ada sate ya, sate. Biasanya mentah ya, mentah kemudian langsung ditusuk dibakar. Kalau makannya mau matang tidak apa-apa ya, kita matang. Ini jadi di awalnya masih hari raya makan-makan. Besok buat sate begitu, jalannya sampai setengah petang. Kalau tumbas kali 20, niki 20, niki 20. Mau bandel iki 20 tak gak bandel iki. Ana 20 ta? Pun Atau Ngeten lho, Mas. mungkin kalau mau namanya yang satu ya. Nah, itu apa sate apa direbus dulu atau mungkin namanya yang tumbas kayak yang gitu. penting masaknya harus betul matang dengan sempurna. Pastikan semua bakteri langganan lah, kalau hal pepelan ini bisa pepelan itu Setelah 30 menit setiap hari ya. Jadi tubuh ini perlu relaksasi. Jadi kadang-kadang dari olahraga yang paling ringan, kaki, kalau misalnya Nggih, 20 kali ya. Ampun muni sore iki ya nek dil nggih kalau 20 kali ampun teng muni iso. sakitnya ya, bolehlah jangan kalau ada adik lama-lama ya kalau jadi bukan saya urusannya kami coba juga tubuhnya yang kita konsumsi harus juga kami ikhlas kami coba ini karena saya beli dulu ini sesuai nah gitu pada kata katanya teman iso pak terus apa iso lu biasanya aku internet ya Nek dil nggih 20 nyen muni isor mendhet kalih. Lho niki sedaya manut kula nggih. Pripun? kalau anak sakit umurnya berarti kalau hati itu dulu jadi kalau di boleh berarti ya maksudnya. Kemudian pelayanan kesehatan ketika ada belas sewa sampai dong nanti dia awet nanti ini sama bentuk gampang muncul bisa lepas klaim Tuku pisan ta? lebih parah dari berobat. Yo, tuku pisan berarti kali nambah kali malih. Panas sedikit, langsung berobat atau berobat.
Kalau donat ini boleh kasar ya buat kalian itu. Enggak tuh Pak. Kalau ibunya diakan Jadi kalau pas saya uang saya benar Pak. segera Belum ya Mbak Lisa dan benar mana Pak. Ini lancar. Kan. Mungkin seperti ini karena dengan seperti gitu Pak. Tekan air. Iya. Oke. di situ Dan tambah kita lanjutkan. Bisa belum mending kan kan. Ini ada desinfeksi ya, desinfeksi pada mau pengen sendiri cuma ya harganya Gitu kalau saya bro kesana sama dikit sih terus terang bro. Di pertanyaan sama yang coy lah yang coy bro sama anu lah ngomongnya. ini desinfeksi nanti. Anu Pak, ya bro itu ya. Nggih. Tapi sama yang coy itu Pak. 22 pun. Kali 22. Yo belum apa-apa. Nggih. Berarti berarti sudah sih bukan. Nggih. Iya Pak. Yang nendat 8 Pak. Oh ya 8 Pak. Ayo ta. 8 10 kali 11 berarti Pak. Menit kali 11. Oh nggih, ini saya mau Pak. Nggih. Mbok piro nek online? Kale. Murah termasuk. Kita lanjut ya. Ada gangguan kemudian tadi sudah ada perilaku hidup bersih dan sehat Rolas. di dalam rumah. Sulas. Sekarang yang keluar rumah bedanya berarti yang keluar di dalam rumah dan Sulas. Rolekur. bagaimana pembentukan atau menjaga atau usaha kita agar masih sampai tolong sampai keluar rumah ya. Satu ya, kita simbol memakai masker, membawa hand sanitizer, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Memakai masker ini kalau ada adik punya masker ini seperti Nah, ini iya. boleh Dong. dipakai, ya. Wong tuku lah ya duwe hak ngenyang. Masker kain juga Nah. boleh dipakai, ya. Masker kain juga boleh dipakai. Masker kain itu kalau mencucinya bisa di bawah ini ya dijelaskan. Masker medis bagi yang baru akan disarankan memakai masker 2 lapis ya. Kita jelaskan sekarang pemakaian masker 2 lapis. Tapi kita setiap hari sebetulnya dari menggunakan 2 lapis ada-ada ya. Ini karena kita gaya ya takutnya ada-ada nanti tidak bisa begitu menggunakan nggak jelas suara saya. Nah, ini masknya mungkin boleh dipakai adalah masker medis ya, masker medis. Nah, masker kainnya bagaimana? Bagian luarnya yang di dalam ini masker medis, bagian luarnya adalah masker kain. Nah, ini Wonten, kain Pak, ya, kali kita 12. pakai. Oh, Kita nggih. contohkan seperti ini. Nah, kalau laki-laki terserah yang pakai kain ya. Pakai kain. Ya, ini ada masker jadi masker Ciro dua. lupat mono. Masih terdengar ya kalau saya pakai masker 2. Pak ini kan masuk semua kan Terdengar ya? belum seperti bola kan itu tunggal. Oh, imbune Ini alhamdulillah. masker 2 lapis. Jadi sebelum menggunakan Belum tuh masker masih betul udah kilaan ya, itu jangan ibu lupa. ini kami itu. Kenapa harus sekian? boleh kepala sekolah Kita harus selalu bisa Tinggal lelas. sabun karena memang hitungan Belum lagi tapi aku beli sterilisnya ketambahan ya. Belum lagi tapi aku beli lagi dari pirang kali lagi tadi gol. sering kita aja nggak ada menempel ke dalam masker lah. Boten Bu, matur nuwun Pak. Niki mawon pun. Asal ambil masker kemudian nanti yang Dia sudah perlu habis kita buka misalnya eksprik kita habis MI menggunakan sabun buatan. kemudian kita ambil Sampeyan anu sik Manu. bisa hubungannya Kayak nempel wongkel ya? di masker kita hirup tampak bagus lah. Masa kemudian Niku ya, Pak, pembayaran ini utang Ibu ya. bila dapat bisa cuci tangan pakai sabun mengalir baru memakai masker. Lolekor. Karena masalah saya Sulas ping rolas. masih batuk pilek itu karena memang Iya. menggunakan masker dengan Sulas benar. ping rolas. Caranya bagaimana menggunakan masker dengan benar? Yaitu cuci tangan dengan sabun. Itu maksudnya. 132.
Kemudian jangan sentuh bagian dalam dan luar masker, talinya saja. Jadi ini tali-talinya yang dipegangi. Nah, itu loh Bagian Mas. luar, bagian dalam. Jadi pakaian luar pun, ya. Untuk yang kain ini, bagian luarnya ini yang di Atas kalau Loro. bisa ya kalau susah. Tetapi bagian dalam tidak boleh. Kemudian lepas masker dengan menyentuh bagian talinya saja. Semuanya tali ya, tali. Kalau pakai masker kain seperti yang Nggih, ini kula tumbas, Pak. jelaskan Matur tadi, nuwun. masker kain ya, berarti kalau memakai masker seperti ini, jadi mencucinya setiap 4 jam. Monggo, Pak. Ya, jadi supaya bisa panjangkan harusnya dengan punya lebih dari 1 masker kain. Sekarang kalian dari kalau Oh, dulu nggih. di sebelumnya kalian dari kita tidak punya dari 1 masker kain. Tapi sekarang hanya varian-varian baru yang ada di atas itu menjadikan tadi varian delta dan sebagainya, kita butuh masker yang gede gitu ya. Itu merupakan Sing plus berarti nggih? bagaimana kita Oh, asarip. Nggih, nggih. perilaku hidup bersih dan sehat bersama di luar rumah. Oke. Nggih, matur nuwun, Pak. Ngapunten. Nggih. Nggih. Apa sih peran masyarakat melawan corona? Nah, ini untuk tidak ada ya. Kita yang langsung tidak ada saja. Apa sih peran pemuda? Dan sudah menjadi pemuda yang menjadi remaja. Aku sini wis suwe kepengin tuku ngene. Jadi yang paling penting ada dilakukan yang baik itu ya. Sing setunggal lho. 3 bulan dan keluarga ini. Jadi ya, jadi sudah kita singgung seperti apa sih peran adik-adik sebagai Kan. remaja Ono. dalam melawan corona. Itu menjaga kesehatan diri. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan diri dan keluarganya tadi ya. Tidak bisa ya. Jangan hal ya pakai ya. Halo ya. Kemudian mengajak masyarakat untuk ya penting tadi sudah. Oke. Karena saya bukan 300 saya. Kita lanjutkan. Karena saya 10-an deh. Yang ini bagian dari kesehatan yang ini ada. Kita lagi habis ya. Masih ada simulasi nanti ya, sedikit simulasi tentang cuci tangan. 6M tetap jalan. Nah ini baru adik-adik dari poster, kita tunjukkan dari poster-poster yang kita berikan tempelkan di balai desa supaya kerja untuk sudah kita tempelkan dengan 6M ini. Kalau sudah lupa sudah bisa. Di situ ada 6M-nya apa 6M? Pakai masker. Video guys muter lho apa soalnya wonge pelek harus videone. Dadi ngirim PPT sak Jauhi video. kerumunan, membatasi mobilitas. Harus ada videonya di PPT itu. Lagi 1, 2, 3. Kan no, wong ngirim ke PPT tok sih. Hanya linknya ke video, lah videonya kayak muter gak ono. Nah, Membatasi ah. mobilitas di sini maksudnya. Jadi kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah ya. Nek kepengin muter video, videone kan juga sih nang laptop. Nah, maksudnya mobilitas ini jarak yang jauh-jauh bukan itu ya. Ini kenapa? Karena apa? Videone wong Mobilitas ini satu. Lah iya apa yang maksudnya? Daya tahan tubuh ini Apa itu? capek ya dengan adanya sering mobilitas dan kadang Oh, dipek aku lho ta. Alhamdulillah matur nuwun. dikhawatirkan akan menimbulkan tubuh Padahal tak coba ya es ya. Tapi kayak aku tadi premia. jauh gitu ya batasi lah mobilitas kalau tidak penting gitu ya maksudnya paham ya Dade? Aku tahu. Kalau ini kita Ini
Materi tadi adik-adik ya. Kita sebelum bagaimana melakukan cuci tangan sabun secara benar. Di sini ada dua bentuk cuci tangan. Kalau masyarakat mau biasanya kita pakai sakit ya, silakan. Tapi untuk yang ke adik masyarakat kita menggunakan 6 langkah ya. Kita lebih layak ya, lebih konsen. Ini nanti merupakan tugas adik-adik untuk membuat video bagaimana cara memperagakan cuci tangan pakai sabun secara benar ya. Saya di sini akan kita ulangi 3 kali ya. 3 kali kita ulangi bagaimana cara memperagakan benar. Jadi bisa catat satu dulu langkahnya ya. Dicatat dulu nanti kita lakukan. Yang pertama ya. Ditulis judulnya langkah-langkah cuci tangan. Langkah cuci tangan pakai sabun ya. 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Dan burung panas. Cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sabun terus telapak tangan. Gosok telapak tangan. Kedua punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari tangan. Yang keempat, kedua tangan mengunci. Yang kelima, jempol kanan, jempol kiri. Yang keenam, unjukkan jari-jari. Ya, dari kamu ya. Saya ulang lagi. Ini adik-adik boleh dengan silakan menggunakan lagu-lagu terserah. Juga lagi yang saya berikan contoh lagunya ya. Lagu yang paling mudah. Ada nanti tidak usah terlalu memikir sekarang pakai apa yang tidak. Di sini tidak terlalu ditekankan pada lagunya. Yang paling penting nilainya ada bagaimana cara melakukan cuci tangan. Saya mungkin kasih contoh dengan lagu ya. Gosok telapak tangan, punggung tangan, masuk ke perut, jempol kanan dan kiri, untukkan jari-jari, bilas dan bersih, bilas dengan bersih, besok panggilan ya. Sebagai pelengkap kita tes cuci tangan, kemudian bilas ya. Air lagi. Langkahnya tadi sudah jelas. Awalnya kita lakukan ada air mengalir, peragakan, ada air mengalir bisa berupa timba dan pasti di rumahnya disediakan timba ya. Timba yang ada kerannya itu ya. Cari timba yang ada kerannya, di bawahnya ada penadahnya. Penadah itu
timbal kecil supaya tidak bertingkat kemana-mana gitu, airnya tidak keluar kemana-mana ya. Kemudian kalau bayinya kalau ada teknologi banyak sekali yang menggunakan sarana cuci tangan, akhirnya ada sabunnya di situ. Ada peragakan, dilihat dulu airnya, perhatikan airnya, dihidupkan dulu, airnya dihidupkan, habis dihidupkan, basahi tangannya ya, air dihidupkan, dibasahi tangannya, baru ambil, dimatikan kerannya dulu, baru ambil sabunnya, sabun cair sedikit saja, baru digosok-gosok selama 20 detik. Ya, tidak langsung pas 20 detik nanti ini sambil tadi sampai selesai bahkan kurang tadi 20 detik. Kenapa? Minimal 20 detik dipastikan kuman yang ada di dalam tangan ketika kita kuman ini segera mati. Itu maksudnya ya. Jadi terakhir kalau ya keran air dinyalakan, ambil sabun, kemudian kita gosokkan tadi dengan nangka. Pembinaan sih dari yang Pak kita. Punggung masuk ke Ya sih juga apa pun. Ada pertanyaan seperti tadi ada yang nanya? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Lagi videonya tadi dibuat sembarang lagu-lagu apa itu yang penting. Enggak benar, betanya mana? Tugasnya. Tanya mic-nya dinyalakan. Langkah tadi harus masuk. Nah, itu ya. Jadi mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan, ini sudah hampir 1 jam ya. Bu Lili sudah duduk di sini menemani adik-adik kelas 1, 2, 3 tadi. Adik-adik jangan lupa ya, tapi kan Bu Lili di sini. Ingat adanya pandemi COVID-19 ini yang harus dilakukan, jangan panik. Ya, tidak boleh takut. Kenapa? Karena kami bisa menurunkan imun tubuh atau daya tahan tubuh. Religi. Apa yang harus kita lakukan? Karena memang virus ini ciptaan yang berkuasa. Jadi yang kita lakukan bukan takut, tapi bagaimana cara kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindari Bagian kegiatan penyakit COVID-19. pelajarannya kan. Nah, cara Iya kan. prokes 6M. Oh, anu. Mikir patah. Suara nih, karena jadi namun mudah. Setuju ya, adik-adik semuanya? Pun Bu, sampai Ya, tanya. setuju. Ya, oke. Penjelasan. Jangan lupa yang paling penting tetap selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa, memohon kepada Allah supaya pandemi COVID-19 segera berakhir dan adik-adik bisa kembali belajar di sekolahnya masing-masing dengan keadaan aman dan normal ya. Itu harapan kami, mudah-mudahan semuanya adik-adik yang ada di kelas 1 PU Darunia bersama keluarganya semoga terjaga kesehatannya. Mau tanya. Saya di sini
dari UPT Puskesmas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Permisi untuk Bu Lili, ada yang bertanya, Kata-kata yang kurang enak dengar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, ini ada satu yang bertanya. Nah, Oh iya, ada ya. ada yang satu orang bertanya Bu, bisa untuk perhatikan waktu sebentar, nggih? Oh iya. Nggih. Monggo untuk yang bertanya silakan. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat pagi, semoga kita sehat. Saya mau bertanya, ini entah benar apa tidak, apakah dengan berpapasan saja kita bisa tertular virus tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas berapa? Waalaikumsalam. Oh, guru ya. Gurunya. Berpapasan ya maksudnya. Kan kita yang menunggu virus ya, virus ketika menempel, misalnya kan gini, kalau ada virus, kita menempel, ini yang kita khawatirkan. Kalau hanya berpapasan saja tanpa menempel bisa atau tidak, ya? Kalau hanya berpapasan saja, makanya kalau kita memang sudah menggunakan APD ya, kalau kita sudah menggunakan alat pelindung diri, itu memang tidak masuk. Itu malah yang bagaimana? Kalau misalnya berpapasan berisik kok. Ada yang batuk Berarti anak sing nyala. HP barangkali. Itu juga bisa. Jadi kita lihat momennya berpapasan yang bagaimana. Kalau tidak ada sesuatu sentuhan-sentuhan kayak mengeluarkan kata-kata dari mulut dan keduanya tidak memakai masker, tidak menggunakan APD, saya juga bisa walaupun hanya berpapasan karena ini tadi percikan-percikan tadi yang bisa menempel ke dalam lawan bicara atau yang berpapasan tadi. Tetapi kalau misalnya kita lihat momennya, kalau berpapasan tadi tidak melakukan sesuatu apapun dan kedua-duanya menggunakan APD dengan benar, jaga jarak dan sebagainya, ya berpapasan itu kan maksudnya kita tadi tetap berpapasan tidak bersenggolan, ya kan? Tidak bersenggolan, tidak jaga jarak tadi, ya kan? Jadi berpapasan yang lihat momennya. Berpapasan tadi kalau tidak mulutnya misalnya pakai terlindungi, tidak mengeluarkan apa-apa, yang penting di dalam mulut tidak bersuara dan kita masih menggunakan APD dengan benar, insya Allah aman. Ya? Karena berpapasan lihat momennya dulu ya, itu ya. Momennya dulu yang kita lihat, kasusnya bagaimana. Lihat momennya. Bisa dipahami ya, maksudnya lihat momennya ini. Ada kurang jelas? Sudah, terima kasih Bu. Ada lagi? Dari adik-adiknya kan? Baik anak-anak, yang kurang pas bisa dipertanyakan kepada Bu Lili mumpung masih ada waktu. Kalau tidak ada, boleh nanti kita tutup, ya. Jadi sekali lagi anak-anak yang kurang jelas bisa dipertanyakan kepada Bu Lili, ya, supaya nanti dijelaskan sejelas-jelasnya supaya adik-adik semuanya tidak merasa takut untuk menghadapi COVID-19 ini. Berpapasan tapi kok pakai APD maksudnya. Kalau masih ada ini. Baik, sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa ditutup, Bu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi di adik-adiknya bisa masuk ya
maksudnya bisa supaya betul-betul adik-adik nanti bisa menjaga kesehatannya di pandemi COVID-19 ini dengan rasa tidak takut. Ingat, di sini pesan Lili adalah adik-adik tidak takut, tapi bagaimana cara bergerak, bagaimana cara berusaha berikhtiar dengan cara fisik adalah mematuhi protokol kesehatan, dan secara spiritualnya adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu saja pesan. Kemudian yang saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak jangan keluar dari classroom dulu karena ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti tugas dari Bu Lili ini, oke. Bu Lili nanti ada di classroom, ya. Nanti bisa dikerjakan di classroom. Tapi menunggu dulu karena nanti soalnya masih belum di entry. Hari ini harus selesai, nanti sore harus sudah terlaksana semua tugasnya. Terus untuk daring, sekolah daring, insya Allah nanti akan dilaksanakan aktif mulai tanggal 22 Juli. Oke, jadi besok dan lusa libur. Kamis insya Allah nanti langsung daring sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Ibu Wali kelas kalian. Sekali lagi untuk anak-anakku semuanya, tugas-tugas dari materi hari ini nanti disampaikan di classroom dan dikerjakan di classroom. Ada yang ditanyakan untuk pengumuman? Betul. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Boleh meninggalkan kelas. Bisa ditutup dengan menekan tombol warna merah.